Halo Sobat Belajar, kembali lagi bersama Kak Mega. Nah, kalau udah ada Kak Mega nih di kamera, berarti udah tahu ya kita mau belajar tentang apa? Ya, it's economy time. Berarti kalau sama Kak Mega mau ngebahas soal ekonomi nih, atau yang berbau-bau sama uang, kayak gitu. Nah, Sobat Belajar, sebelum kita belajar atau masuk ke materi, kakak mau mengingatkan sama Sobat Belajar, atau kita mau review atau diskusi sedikitnya. Jadi ini Sobat Belajar, COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 ini sudah mewabah lebih kurang 1 tahun nih di Indonesia. Masih ingat kan pertama kali wabah COVID-19 ini hadir di kota mana dan kapan? Nah, pertama kali wabah COVID-19 ini ada di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, tepatnya di Depok. Nah, salah satu warga negara Indonesia akhirnya pertama kali bulan Maret itu terpapar COVID-19 ini. Nah, semenjak kasus pertama itu akhirnya wabah COVID-19 ini semakin meluas nih di Indonesia. Sebenarnya kalau pertama kali COVID-19 ini ada itu udah sebenarnya dari bulan Januari Februari ya di negara Cina, tepatnya di Wuhan. Tapi kalau di Indonesia sendiri mulainya itu dari bulan Maret tahun 2020. Nah, Sobat Belajar, karena udah setahun nih makanya akhirnya COVID-19 ini statusnya menjadi pandemi karena akhirnya COVID-19 ini virus yang sudah berkepanjangan kayak gitu. Nah, wabah ini tuh nggak hanya ada di Indonesia juga loh, tapi tuh bener-bener meluas atau mewabah di seluruh dunia. Nah, COVID-19 ini akhirnya membuat beberapa negara, contohnya Amerika Serikat ya waktu itu pernah menetapkan kebijakan lockdown. Nah, nggak hanya Amerika Serikat aja, tapi beberapa negara-negara maju pun menetapkan kebijakan lockdown. Nah, kalau Amerika punya kebijakan lockdown, Indonesia juga menetapkan kebijakan PSBB nih. Nah, bedanya apa sih Kak lockdown sama PSBB? Kalau lockdown itu mungkin kebijakan yang akhirnya dia mempengaruhi skalanya itu tuh negara. Tapi kalau PSBB itu kebijakan pembatasan hanya beberapa regional atau beberapa daerah kayak gitu. Tujuannya sama Sobat Belajar, untuk memutus persebaran COVID-19 ini. Nah, dengan adanya PSBB ya Sobat Belajar, pasti banyak nih akhirnya sektor-sektor kehidupan manusia jadi semakin terbatas kayak gitu. Nah, contohnya mungkin ya, sektor kehidupan apa aja sih Kak yang terbatas? Contohnya nih, Kakak mau cerita mungkin dulu kita nih ya, atau Kakak sendiri kalau misalkan akhir bulan itu suka shopping gitu di mall, atau bahkan setiap minggu pagi suka nemenin ibu buat belanja sayuran atau kebutuhan-kebutuhan pokok ke pasar tradisional. Nah, itu kan kita akhirnya bertatap muka atau berinteraksi langsung dengan pedagang ya, dan akhirnya terjadi proses tawar-menawar di situ. Tapi karena kebijakan PSBB dan angka korban pandemi ini semakin tinggi, jadi kita juga semakin khawatir nih Sobat Belajar buat keluar rumah dan buat beraktivitas yang akhirnya menyita waktunya itu di luar rumah. Jadi akhirnya karena kebijakan PSBB ini, kegiatan-kegiatan manusia itu jadi terbatas dan hanya berlingkup di dalam rumah aja, mulai dari kerja, jadi ada kebijakan WFH atau work from home kayak gitu. Nah, nggak hanya pekerjaan aja, misalkan kita mau beli barang nih, kayak Kakak mau beli pensil atau misalkan mau beli baju, jadinya akhirnya memutuskan untuk belinya itu lewat gadget kayak gitu. Nah, kegiatan tersebut dinamakan dengan istilah online shopping gitu, yaitu kegiatan belanja menggunakan online. Nah, Sobat Belajar, online shopping dan gadget itu merupakan hasil dari adanya teknologi. Nah, teknologi, jadi kan kita sama-sama tahu ya, teknologi ini tuh udah semakin meningkat gitu, udah semakin canggih. Gak hanya gadget sama online shopping aja nih yang dihasilkan oleh teknologi itu sendiri. Nah, Sobat Belajar, Kakak mau ngajak Sobat Belajar buat kita akhirnya sama-sama mempelajari mengenai apa aja sih dampak atau peran dari teknologi itu sendiri di Indonesia, khususnya di sektor ekonomi. Nah, Sobat Belajar, simak penjelasan Kakak sampai akhir ya. Karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Kakak membawakan judulnya yaitu Belanja Sekarang Jadi Lebih Mudah. Kenapa ya Kak belanja sekarang jadi lebih mudah? Gak hanya belajar jadi lebih mudah, belanja pun jadi sekarang jadi lebih mudah. Tadi mungkin di awal Kakak sudah menyinggung mengenai COVID-19, terus kebijakan PSBB dan perkembangan teknologi kayak gitu. Nah, ketiga faktor ini merupakan faktor yang akan berkesinambungan atau
ini ya saling berkaitan nih sama materi yang akan kita bahas. Oke, langsung aja kakak next slide ya. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kakak mau kasih semangat nih untuk sobat belajar di rumah biar belajarnya jadi lebih semangat dan lebih termotivasi. Jadi ada quotes dari C.S. Lewis bunyinya, kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya. Tapi kamu bisa memulainya lagi dari mana kamu berada sekarang dan ubah akhirnya. Jadi intinya, kamu itu nggak bisa, atau kita nih ya nggak bisa untuk akhirnya memutar waktu jadi waktu mundur lagi ya, waktu dimana kita masih kecil kayak gitu. Tapi kita bisa mulai atau start journey kita, perjalanan kita dari sekarang, dari tempat kita berdiri. Kita bisa memulai akhirnya nanti atau merencanakan kedepannya nanti kita mau seperti apa, atau ingin menjadi orang yang kayak gimana, gitu, bercita-cita seperti apa, kayak gitu. Nah, itu tadi semangat dari kakak. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi ya, sobat belajar. Pertama-tama kakak akan mengenalkan mengenai apa sih itu iptek. Jadi di sini ada 2 gambar ya, sobat belajar. Pertama di sini ada gambar mengenai itu ya, teknologi seperti itu. Dan ini ada logo nih, logo Ristek Dikti gitu. Nah, jadi iptek itu yaitu perkembangan dari teknologi kayak gitu, sobat belajar. Nah, iptek itu akhirnya di sini ya, kenapa ada logo Ristek Dikti? Jadi Ristek Dikti ini merupakan kementerian dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap perkembangan iptek itu sendiri. Nah, iptek itu nggak cuma teknologi tapi mengenai pengetahuan. Jadi di situ pengetahuan dan teknologi itu dicampur atau dipadu-padakan untuk akhirnya nanti menciptakan suatu inovasi yang baru kayak gitu. Jadi tanpa pengetahuan, teknologi itu nggak ada apa-apanya, dan pengetahuan pun gitu, kalau nggak ada teknologi itu nggak akan menghasilkan suatu inovasi yang baru gitu ya, sobat belajar. Jadi udah paham ya iptek itu apa dan apa hubungannya sama Ristek Dikti ini. Selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan apa sih efek positif dari adanya iptek. Nah, di sini ada 4 poin efek positif dari adanya iptek. Yang pertama, mampu membantu aktivitas manusia. Yang tadi di awal kakak udah singgung mengenai online shopping kayak gitu. Nah, online shopping itu atau adanya gadget kan merupakan suatu terobosan atau inovasi sehingga bisa memudahkan kehidupan atau aktivitas manusia sendiri nih. Jadi manusia nggak perlu lagi repot-repot keluar rumah, terus jalan jauh, misalkan mau ke mall A atau mall B gitu. Sekarang gampang, tinggal buka aja gadgetnya dan bisa ngakses semuanya melalui aplikasi online shopping kayak gitu. Dan semuanya tuh jadi terasa lebih mudah dan terasa lebih aman aja gitu ya, apalagi di tengah masa pandemi seperti ini, sobat belajar. Kemudian yang kedua, memperoleh meluasnya informasi. Nah, pasti sobat belajar punya dong sosial media kayak gitu. Gak mungkin nih, kakak percaya banget pasti sobat belajar punya sosial media. Bahkan kayaknya semua sosial media ini sekarang tuh harus dipunyai atau dimiliki ya gitu. Nah, adanya sosial media ini merupakan dampak positif dari iptek untuk akhirnya membantu meluaskan informasi. Nah, kalau misalkan nih sobat belajar lagi scroll timeline sosial media sobat belajar kayak gitu. Nah, pasti misalkan tiba-tiba ntar nongol aja berita terkini gitu kan, atau misalkan ada informasi baru. Nah, itu merupakan dampak positif dari iptek itu sendiri terhadap kehidupan kita sebagai manusia gitu. Jadi kita lebih mudah untuk mengakses informasi. Mungkin kalau dulu kita kalau mau mengakses informasi atau baca berita itu pakai koran ya gitu. Nah, sekarang tetap bisa pakai koran, tapi langganan korannya itu sekarang sudah beralih ke e-magazine gitu, atau enggak misalkan elektronik koran. Jadi bisa diakses lewat gadget sekali lagi. Nah, itu merupakan suatu kabar gembira atau manfaat yang sangat baik gitu untuk kita sebagai manusia bisa memperoleh informasi seluas-luasnya. Selanjutnya, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Yang tadi kakak sempat singgung ya, kalau misalkan sobat belajar tuh sekarang belajar jadi lebih mudah nih. Ini kayak sekarang nih sobat belajar menonton video dari Ayo Belajar. Jadi kan bisa nambah pengetahuan sama wawasan sobat belajar nih di rumah. Itu merupakan salah satu dampak iptek juga gitu. Nah, nggak hanya itu, misalkan ada tugas atau latihan nih sobat belajar, bisa nanya-nanya sama Mbah Google kayak gitu kan, atau portal-portal yang lainnya kayak gitu. Nah, yang keempat, kegiatan belajar dan mengajar tidak harus bertatap muka. Nah, ini masih erat kaitannya sama masa pandemi seperti ini gitu. Nah, sobat belajar kan dituntut untuk akhirnya tetap belajar tapi dari rumah.
Dan kerja juga gitu, WFH atau work from home. Jadi bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Nah, sekarang itu akhirnya para guru atau tutor kayak gitu ya, menggunakan aplikasi-aplikasi untuk akhirnya bisa video conference atau bertatap muka sama siswanya. Jadi jarak tuh bukan menjadi suatu halangan lagi kayak gitu. Dimanapun kita bisa belajar. Sobat belajar misalkan lagi pergi untuk liburan mengunjungi keluarga nih di kampung kayak gitu, tetap kok bisa belajar, ikutin aja itu video conference dari gurunya kayak gitu kan. Jadi itu memudahkan siswa dan guru untuk tetap belajar tapi tanpa harus bertatap muka. Nah ini kan menguntungkan sekali ya di masa pandemi seperti ini. Harapannya setelah pandemi ini berakhir, kemudian kita nih sebagai siswa atau misalkan mahasiswa gitu di perguruan tinggi lebih melek sama kecanggihan teknologi gitu. Kan udah kebiasa ya kita belajar pakai aplikasi video conference. Nah nanti harapannya ke depannya gitu ya, setelah pandemi ini akhir, kita tuh udah semakin familiar gitu ya sama fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya tadi udah ada dampak positif. Nah, iptek juga punya dampak negatifnya nih Sobat Belajar. Di sini ada 5 dampak negatif dari iptek. Yang pertama, membuat orang cenderung semakin malas. Nggak dipungkiri lagi nih ya Sobat Belajar, kalau adanya iptek itu kadang tuh kita nih misalkan, atau adik-adiknya Sobat Belajar di rumah yang masih suka banget main game, atau misalkan Sobat Belajar sendiri gitu ya, ketagihan main game sampai lupa waktu makan, sampai lupa waktu ibadah, sampai lupa waktu buat mandi, buat belajar kayak gitu. Saking udah addicted-nya banget sama game kayak gitu. Nah, atau misalkan keasikan untuk streaming di YouTube, atau misalkan keasikan nge-scroll timeline sosial media kayak gitu, atau keasikan chatting atau video call nih sama temen. Nah, itu bisa membuat kita jadi lupa sama kewajiban kita, dan itu bisa membuat kita tuh jadi semakin malas. Nah, sebenarnya juga nggak hanya itu nih, tadi yang kakak udah jelasin, kemudahan kita untuk mengakses kegiatan belanja melalui gadget, atau namanya tuh istilahnya online shopping gitu. Jadinya kita kan bisa mengakses semuanya dari rumah dan nggak perlu capek-capek keluar rumah ya. Nah, itu malah akhirnya tuh membuat kita cenderung jadi semakin malas buat gerak atau beraktivitas. Jangan sampai ya Sobat Belajar, karena sekarang udah semakin canggih teknologi, jadi bikin Sobat Belajar tuh jadi malas ngapa-ngapain dan jadi pengennya tuh rebahan aja gitu. Itu tuh nggak bagus buat kesehatan juga loh, karena kita tuh dituntut buat tetap terus beraktivitas atau minimal jalan kaki lah gitu selama 45 menit biar metabolisme kita dan imunitas kita tuh jadi semakin terjaga kayak gitu. Nah, yang kedua, memengaruhi pola pikir. Nah, sekarang banyak banget nih ya Sobat Belajar kasus hoax kayak gitu. Kita gampang banget ketipu atau termakan sama hoax tersebut. Misalkan ada berita nih tentang selebriti kayak gitu ya. Nah, itu misalkan belum tentu berita tersebut tuh akurat gitu. Belum tentu berita tersebut tuh up to date. Tapi akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga akhirnya berita-berita tersebut tuh dimanipulasi. Nah, itu akhirnya menimbulkan hoax ya. Nah, hoax itu pasti kan merugikan banyak pihak. Pertama, merugikan dari sisi si selebritinya itu, misalkan ya contohnya tadi, dia diberitain padahal tuh sebenarnya berita itu nggak benar, ngerugiin dia kan, dan ngerugiin kita sebagai pembaca juga, karena kita itu mendapatkan informasi yang tidak benar kayak gitu. Jadi iptek itu juga memberikan dampak negatifnya, salah satunya itu memengaruhi pola pikir. Jadi kita tuh gampang termakan sama hoax kayak gitu, dan jadi manusia itu tuh jadi kurang untuk cross check lagi gitu. Misalkan kayak kakak mendapatkan berita nih, atau misalkan suatu kabar tentang peristiwa ini. Nah, udah nih kakak cuma ngecek dari satu sumber aja, padahal tuh baiknya kita mengecek dari beberapa sumber untuk memastikan kevalidasian dari sumber tersebut. Jadi tuh benar-benar kita kita udah cross check dari beberapa sumber, oh ternyata bener loh berita itu gitu. Nah, kadang tuh masih banyak ya manusia-manusia yang seperti itu, yang akhirnya nggak berusaha buat cross check lagi dari beberapa sumber yang ada gitu. Nah, biasanya tuh paling banyak ya di grup-grup sosial media, atau misalkan aplikasi-aplikasi chat kayak gitu yang suka menyebarkan pesan-pesan broadcast yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pesan tersebut kayak gitu Sobat Belajar. Selanjutnya, merusak moral. Nah, ini masih erat kaitannya sama tadi,
memengaruhi pola pikir. Karena kita sudah terpengaruhi pola pikirnya dan kita itu sebagai manusia nggak punya benteng yang kuat, nggak punya suatu penjagaan yang kuat, yang akhirnya nanti moral kita jadi ikutan rusak, kayak gitu Sobat Belajar. Nah, misalkan kayak terlalu banyak nonton sinetron kayak gitu, atau misalkan Sobat Belajar atau adik-adiknya Sobat Belajar itu mengakses video-video game yang ternyata video game tersebut tuh banyak kegiatan kekerasannya atau aksi kekerasannya yang sebenarnya itu tuh nggak boleh diakses sama anak di bawah umur kayak gitu. Nah, itu akan merusak moral anak-anak tersebut yang harusnya anak-anak tersebut diberikan edukasi yang sesuai dengan usianya. Nah, biasanya kan anak-anak itu tuh harusnya nontonnya film-film kartun ya, atau film-film edukasi yang lainnya supaya bisa memberikan atau memberikan banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh anak-anak kecil kayak gitu. Nah, selanjutnya efek negatifnya yaitu menghilangnya budaya tradisional. Nah, sangat disayangkan sekali nih sekarang tuh di sekitar kita, apalagi nih di sekitar rumah kakak nih, yang udah jarang banget anak-anak mainin permainan tradisional gitu. Dulu nih kakak pas masih kecil itu inget banget masih suka main namanya petak umpet kayak gitu, atau tujuh batu, atau di kita tuh biasanya nyebutnya tuh ada permainan namanya polisi maling, atau bisa juga main enggrang kayak gitu kan. Tuh seru banget ya. Selain melatih kerjasama kita, itu juga bisa membuat kita tuh terus beraktivitas gitu, lari-larian kesana kemari. Nah, itu kan bisa bikin tubuh jadi lebih sehat juga ya, dan akhirnya bisa bersosialisasi secara nyata sama teman-teman. Nah, kalau sekarang nih kakak lihat ya, kakak keliling nih di sekitaran tempat tinggal kakak tuh rata-rata anak-anak kecilnya tuh mainnya HP, terus main game. Namanya sebutan tuh mabar ya, kayak gitu, mabar game gitu. Nah, udah, mereka itu nggak ada kegiatan sosialisasi secara langsung sama teman, nggak ada kegiatan ngobrol atau diskusi, dan mereka cuman udah di depan mereka hanya layar handphone dan game kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu yang sangat disayangkan sekali gitu. Jadi adanya iptek ini malah menghilangkan budaya tradisional atau permainan tradisional kayak gitu Sobat Belajar. Nah, selanjutnya menimbulkan kerusakan alam. Kenapa kok iptek bisa menimbulkan kerusakan alam? Nah, sekali lagi itu beberapa oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab nih memanfaatkan iptek. Misalkan ada sebuah pabrik kayak gitu ya. Nah, pabrik itu kan banyak banget mesin-mesin kayak gitu yang akhirnya bisa membantu kegiatan produksi sebuah barang atau sebuah jasa. Nah, tapi kadang beberapa pemilik atau pengurus dari pabrik tersebut tuh ngerasa kayak ya udah buang limbah sembarangan kayak gitu, nggak memerhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari pembuangan limbah tersebut, yang akhirnya tadi menimbulkan kerusakan alam. Tadi niatnya teknologi kita ciptakan untuk memudahkan kehidupan kita, jadi malah memberikan dampak negatif ya Sobat Belajar, menimbulkan kerusakan alam. Nah, itu salah satu contoh kecilnya. Nah, kakak masih percaya nih, kayak masih banyak contoh-contoh lainnya dari adanya iptek itu bisa menimbulkan kerusakan alam. Nah, ini kakak punya gambar. Nah, ini contoh permainan tradisional ya Sobat Belajar. Kakak masih sering mainnya dulu nih pas masih kecil, cuman kalau sekarang udah nggak pernah gitu ya. Nah, makanya sekarang tuh udah jarang banget nih kakak ngelihat anak-anak sepantaran segini nih, usia-usia SD atau usia TK tuh masih bermain permainan tradisional tuh sangat jarang. Rata-rata ya udah kalau ketemu mainnya handphone kayak gitu, mabar lah, kalau nggak lihat-lihat channel YouTube lah kayak gitu Sobat Belajar. Nah, tadi kita udah ngebahas mengenai dampak positif dan dampak negatifnya. Sekarang kita akan membahas mengenai apa sih peran iptek untuk menunjang kegiatan ekonomi. Nah, ini ada 3 sektor ekonomi, 3 sektor penting dalam kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, pasti Sobat Belajar udah nggak asing ya sama istilah-istilah ini, dan bahkan kayaknya udah sama-sama kita pelajari ya mengenai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau kegiatan produksi berarti kan kita menghasilkan barang. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Biasanya itu perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik kayak gitu. Nah, itu merupakan contoh dari produsen. Kemudian kalau distribusi itu orang yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan distributor, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Nah, ini kakak akan menjelaskan apa aja sih peran iptek dalam ketiga kegiatan ini, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.
Jadi, peran iptek dalam kegiatan produksi ini tadi contohnya pemanfaatan mesin-mesin dalam pabrik kayak gitu. Misalkan pabrik tersebut dia menghasilkan atau memproduksi mobil kayak gitu. Nah, akhirnya adanya iptek ini, si pemilik pabrik itu memanfaatkan dan menghadirkan mesin-mesin sehingga memudahkan dalam produksi mobil tersebut. Nggak hanya mobil, makanan pun juga gitu. Sekarang kan banyak ya makanan-makanan kaleng kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu bukti nyata kalau iptek itu mempengaruhi sektor produksi. Pasti kan makanan-makanan kaleng itu disajikan menggunakan mesin ya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan distribusi ini, nah apalagi nih sekarang kita kalau belanja online itu kan biasanya bisa langsung ini ya, belanja ke pabriknya atau ke penjualnya secara langsung. Jadi nggak pakai agen-agen lainnya lagi gitu. Jadi kegiatan distribusinya itu menjadi sangat mudah gitu. Jadi pendistribusian barang dari si produsen ke konsumen itu menjadi lebih mudah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kenal dengan istilah GPS ya. Nah, itu jadi bisa buat tracking gitu. Jika si konsumen ingin membeli barang dari pihak produsen, bisa di-tracking melalui GPS tersebut. Dan itu merupakan peran iptek dalam kegiatan distribusi. Selanjutnya untuk kegiatan konsumsi. Nah, sekarang kan ini ya, kalau di gadget Sobat Belajar, kalau gadget kakak sih kakak punya aplikasi untuk namanya tuh mobile banking gitu. Jadi memudahkan kakak kalau kakak mau transfer uang, nggak harus repot-repot ke ATM kayak gitu. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan konsumsi kakak nih, kalau kakak mau beli barang di aplikasi online shopping kayak gitu. Jadi udah tinggal nyalain aja atau login aja ke mobile banking tersebut dan udah tinggal transfer deh, nggak perlu repot-repot lagi ke ATM kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk nyata adanya peran iptek di kegiatan konsumsi tersebut. Nah, ini ya kegiatan online shopping yang tadi kakak sudah jelaskan Sobat Belajar. Oke, tadi kita udah bahas materi, sekarang kita lanjut ke latihan soal Sobat Belajar. Nah, ini soal nomor 1, dengan munculnya fitur mobile banking memudahkan seseorang jika ingin melakukan pembelian barang secara online. Pernyataan tersebut merupakan peran iptek dalam kegiatan apa nih ya? Jawabannya, dalam kegiatan konsumsi. Nah, ini ya, karena tadi mobile banking yang sudah kakak sebutkan. Nomor 2, munculnya berbagai macam platform sosial media merupakan salah satu dampak positif iptek, yaitu jawabannya D, mempermudah meluasnya informasi. Karena sosial media ini untuk platform untuk bersosialisasi ya, meluaskan informasi. Selanjutnya nih soal terakhir, hadirnya mesin yang membantu petani untuk membajak sawah merupakan contoh peran iptek di bidang produksi Sobat Belajar. Gimana materi dan penjelasan soalnya, mudah kan Sobat Belajar? Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!